Haleluya. Dari seluruhnya, saya baru saja lalu menjadi uncle yang baru, berkeponakan baru, namanya Evander Rafael Suniman. Another Suniman. Tadi pagi sempat foto-foto dengan Evander, mama juga kecil sekali. Saya takut sekali megangnya karena entengnya tentunya fragile sekali gitu. Jadi hati-hati sekali untuk difoto. Saya lihat masih kecil sekali, lucu sekali dan hidup yang baru mulai untuk keluarga Suniman. Sekitar 9 tahun yang lalu saya kehilangan papa saya. Waktu dalam proses penguburan saya menyadari bahwa hidup saya itu juga lagi dihitung mundur, countdown. Tahukah saudara bahwa sejak manusia lahir, sejak Anda lahir, hidup itu udah countdown. Makanya tiap hari adalah sebuah anugerah. Karena saya nggak tahu kapan waktunya saya. Kalau tahun baru kita kan countdown ya, 10, 9. Hidup kita juga seperti begitu, saudara. Nggak tahu tinggal berapa hari. Kita semua nggak tahu umur yang Tuhan berikan buat kita. Betul, saudara. Setiap hari adalah sebuah anugerah. Dan kalau saya bisa gambarkan, kehidupan saya adalah kehidupan yang tiap hari adalah anugerah untuk bertemu dengan seseorang yang saya percaya. 27 tahun yang lalu saya bertemu dengan Yesus. Saya percayakan hidup saya serahkan hidup saya, tapi saya belum pernah ketemu muka dengan muka, saudara. Dan saya lagi countdown. Saya nggak tahu umur saya berapa, mungkin 20 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi countdown. 9 tahun, 363 hari. Besoknya 9 tahun, 362 hari. Waduh, lagi countdown ini, saudara. Setiap dari saudara ini lagi countdown. Lihat, waktu hidup saudara ini lagi mundur, saudara. Sampai zero, ting. Saudara kembali kepada Tuhan. Betul, saudara. Betapa berharganya bahwa setiap hari itu adalah sebuah anugerah. Dan kalau saya ingin bertemu dengan seseorang yang saya percayakan hidup saya 27 tahun yang lalu, saya pulang itu mau bertemu dengan dia, rasanya bikin bersiap-siap. Seseorang yang saya percayakan seluruh hidup saya, tujuan hidup saya seluruhnya untuk Tuhan Yesus. Saya ingin saya datang tuh ready, siap. Betul, saudara? Pakai baju yang dia suka, pakai potong rambut yang dia suka. Betul, saudara? Siap-siap untuk bertemu dengan seseorang yang saya percayakan berpuluh-puluh tahun namun belum bertemu. Kali ini akan bertemu. Ketemu, saudara. Betul, saudara? Hidup itu adalah suatu persiapan untuk kita bertemu dengan seseorang yang kita percayai seumur hidup kita. Amin, saudara. Ada 2 orang yang mempengaruhi pengertian saya sangat luar biasa dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah orang yang bernama Rick Warren. Pendeta Rick Warren, pendeta Saddleback. Dia pendeta gereja yang besar, mega church. Pengertiannya mengatakan bahwa kita diciptakan bukan suatu kecelakaan. Kita diciptakan, kita dilahirkan karena Tuhan punya tujuan. Tujuan Tuhan yang melahirkan saudara dan saya. Life is not an accident. Life is not about you. Hidup ini bukan mengenai Anda, apa yang Anda mau, apa yang Anda rencana, apa yang Anda mau dapatkan. Bukan, saudara. Anda dilahirkan, bisa lahir itu karena Tuhan punya suatu tujuan.
Dan tujuan itu dilahirkan dalam sebuah bayi, yaitu saudara. Life is not about you. Life is about God. Dia yang melahirkan saudara. Amin saudara. Tidak heran, pengertian ini menjamah hati saya. Karena pengertian ini, kalau saya bisa umpamakan surga itu sebagai suatu orkestra. Ada suatu nyanyian yang dia nyanyikan untuk dunia ini. Maka pengertian ini, tujuan Tuhan mempunyai nada yang tepat, saudara. Dibuktikan oleh firman Tuhan pada ayat yang pertama dari Alkitab. Pada mulanya Allah, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan semuanya, saudara. Oleh tujuan kehendak Dia ciptakan segala sesuatu. Emas, perak, tumbuhan, saudara semua diciptakan oleh Tuhan. Amin saudara, firman Tuhan mengatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa." Sebab di sini katakan, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan untuk kesenangan-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Untuk siapa saudara? Untuk kesenangan Tuhan. Kita berpikir, oh ini hidup saya berhak akan hidup saya ini, saya mau dapatkan apa yang saya mau makan apa yang saya mau beli apa yang saya mau. Tapi Tuhan katakan, hidup itu dimulai dari Tuhan. Segala sesuatu diciptakan untuk kesenangan Tuhan, untuk tujuan Tuhan. Life is not about you. Life is about God. Pengertian ini mempunyai nada surgawi, saudara. Notnya enak, masuk di dalam kunci nada surgawi. Tidak heran, di permulaan Alkitab dikatakan demikian. Dia adalah permulaan, dia adalah awal, dia adalah alfa. Amin saudara. Orang kedua yang mempengaruhi saya, pengertian saya adalah Joseph Prince. Pastor Joseph Prince, dia dari Singapura. Dia mengajarkan bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan, anugerah Tuhan Yesus itu sempurna, komplit, tidak perlu ditambahkan apa-apa. Karya Yesus di kayu salib sudah menyelesaikan semuanya. Amin saudara. Dia disalib, waktu dia salib, waktu saat dia ingin menghembuskan nafas terakhir, dia katakan, "It is finished," sudah selesai. Pengertian ini mempunyai nada surgawi yang tinggal di dalam roh saya. Tidak heran Tuhan juga menuliskannya di ayat terakhir Alkitab. Dia adalah permulaan dan akhir, di Alfa dan di Omega. Di Wahyu dikatakan, ini ayat terakhir Alkitab, saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Dimulai dengan tujuan Tuhan, diselesaikan oleh anugerah Tuhan. Amin, saudara. Kunci nada, kalau saudara Andre ini musik director kita di sini. Kalau mau main musik yang enak, kunci nadanya harus sama, betul saudara. Kalau saudara fals bisa dipentung, poin gitu, betul saudara. Surga sedang memainkan suatu orkestra untuk dunia, untuk saudara dan saya. Dan ada kuncinya, saudara. Kunci musik dasar surgawi. Amin saudara. Dan dua nada ini adalah nada surgawi. Banyak orang
mengartikan firman Tuhan. Ini untuk saudara semua, untuk kita semua. Sebetulnya dalam 2 bulan ini kita belajar, topik kita adalah mengenai firman Tuhan, pendalaman firman Tuhan. Kalau kita ingin mengerti firman Tuhan, kita perlu main kunci yang sama. Kalau kita tidak memainkan kunci yang sama, kita bisa salah paham, saudara. Kita nggak bisa mengerti firman itu dengan baik. Menjadi sumbang suaranya. Banyak pendeta suaranya sumbang karena tidak sesuai dengan kunci dasar yang surga mainkan, saudara. Amin, saudara. Saya akan beri contoh. Di Matius dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang sangat sering kita dengar. Ayat itu ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak pengajaran yang mengatakan maka itu saudara-saudara harus aktif di gereja, maka saudara akan diberkati. Betul, saudara. Banyak orang memakai ayat ini untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka mencari sesuatu, caranya bagaimana? Oh, caranya menurut firman Tuhan, saya harus pelayanan di gereja. Saya harus aktif di gereja. Saudara, sebetulnya ini pengertian yang sumbang. Pengertian yang sumbang. Tadi kita mengerti kunci dasar surga adalah apa, saudara? Yang pertama, tujuan Tuhan. Yang kedua, anugerah Tuhan. Betul, saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selama kita mencari tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka semua yang kita perlukan untuk mencapai tujuan itu pasti ditambahkan. Pasti ditambahkan. Amin, saudara. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan Tuhan pasti ditambahkan. Banyak orang memakai ayat ini, oh saya ingin dapat rumah, saya ingin mau bisnis saya diberkati, saya interview nanti, saya ingin diberkati oleh Tuhan, saya cari pacar, ingin berhasil, udah ditolak 20 kali sama saya. Kali ini ceweknya aduhai, saya puasa, saya berdoa, saya memberi perpuluhan, saya melayani, saya jadi singer, saya main drum, saya cuci WC gereja, pasti ditambahkan. Betul, saudara? Banyak orang memakai ayat ini demikian. Tapi firman Tuhan, kalau saudara ingin memainkan menurut orkestranya Tuhan, yang ditambahkan itu kalau sesuai tujuannya Tuhan, itu pasti, jangan khawatir, pasti ditambahkan. Bukan tujuannya saudara. Life is not about you. Semua tujuan Tuhan disponsor oleh surga. Kalau itu bukan tujuannya Tuhan, sponsor oleh kantong dompet saudara sendiri. Tapi kalau itu tujuan Tuhan, jangan khawatir. Makanya itu semua dicari oleh bangsa-bangsa lain, tapi kamu cari tujuan Tuhan, maka semua yang kamu butuhkan untuk mencapai tujuan Tuhan itu ditambahkan. Kamu perlu mercy untuk menginjil ke orang-orang kaya, ditambahkan.
kamu perlu bisnis yang berhasil untuk meninjau pengusaha-pengusaha yang lain, akan ditambahkan. Amin saudara. Kamu perlu istri yang cantik, untuk melayani Tuhan, akan ditambahkan. Siapa berani angkat tangan? Ada yang mau istri yang jelek, angkat tangan juga. Nanti ditambahkan ya saudara. Betul saudara. Apapun yang kita butuhkan untuk melaksanakan tujuan Tuhan, pasti ditambahkan. Tapi kalau kita mau keinginan kita sendiri, itu melalui banyak susah payah, melalui khawatir, melalui usaha kekuatan sendiri. Amin saudara. Jadi semua tujuan Tuhan itu disponsor oleh surga. Pasti saudara. Anda nggak perlu khawatir, semua tujuan Tuhan pasti disponsor oleh surga. Saya akan cepat saja saudara. Garis good, amen. Katakan kiri kanan, garis good. Jadi saya bisa simpulkan Anda dilahirkan untuk tujuan Tuhan. Dan hanya dengan menerima anugerah kecukupan surga, tujuan itu bisa berhasil. Amin saudara. Dan anugerah itu kadang perlu, anugerah itu berupa mukjizat, hal-hal yang gak mungkin, tapi tujuan Tuhan menjadi mungkin. Saya ini orangnya pemalu. Kalau mama saya tentunya kenal saya, nggak bisa ngomong. Di mana-mana mau ketemu siapa aja, kumpul keluarga rame, saya orangnya diam. Kalau ada makan saya makan. Itu pasti. Gak malu. Asal saja jangan ngomong. Nyanyi, nyanyi susahnya minta ampun. Hal-hal yang tidak mungkin. Tapi kalau tujuan Tuhan untuk saya itu mengajar, itu terjadi mukjizat saudara. Amin saudara. Terjadi mukjizat. Bisa. Apapun yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saudara, pasti disponsor oleh surga. Saudara nggak perlu khawatir, amin saudara. Namun ada nada yang terakhir yang menjadi kunci dasar, yang melengkapi kunci dasar. Tanpa nada ini, rencana dan anugerah, tujuan dan anugerah Tuhan tidak bisa menjadi nyata. Firman Tuhan mengatakan di Amsal, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Di sini karena dengan hikmat, pengertian, dan kepandaian. Tanpa ini semua, hidup saudara di dunia tidak bisa mengalami kecukupan dari Tuhan. Walaupun sudah disponsor oleh surga, walaupun surga sudah siap memberikan berkat-berkat kepada Tuhan, tapi tanpa hikmat untuk melakukan sesuatu, saudara tidak bisa mengalami mukjizat, tidak bisa mengalami kecukupan dari surga. Di sini katakan dengan hikmat rumah didirikan di dunia. Amin saudara. Saudara ingin membangun keluarga, saudara ingin membangun finansial, saudara ingin mencari istri, mencari suami, saudara ingin membangun sesuatu di dunia, saudara perlu hikmat, pengertian, dan kepandaian. Amin saudara. Dan nada ini melengkapi kunci dasar dari surga. Tujuan, anugerah, dan hikmat. Amin saudara.
Nyanyian ziarah Salomo. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu membangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang, kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Inilah anugerah Tuhan, saudara. Apa yang saudara butuhkan untuk tujuan Tuhan, itu sudah disediakan dan akan diberikan kepada saudara bahkan saat saudara tidur. Bukan dengan usaha kekuatan manusia, saudara. Saudara mau cari rumah, saudara gembel pun kalau Tuhan yang sponsor dapat rumah. Saudara nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Tuhan memang mau saudara kerja di tempat itu, saudara dapat kerja. Amin, saudara. Saya dengar dari beberapa kesaksian jemaat juga ini, tidak punya kemampuan, tapi Tuhan memang mau tempatkan di sini, dapat aja, saudara. Amin. Tuhan yang membangun kehidupan saudara yang nggak perlu dengan usaha susah payah, saudara. Justru dengan beristirahat di dalam Tuhan, Tuhan berikan hikmat, kita bisa mendengar hikmat Tuhan, apa yang perlu kita lakukan. Amin, saudara. Apa yang kita perlu lakukan, dan itu saat kita lakukan, sponsor dari surga itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Katakan kiri kanan, saya di sponsor surga. Percaya nggak, saudara? Katakan kiri kanan, saya mau lakukan tujuan Tuhan. Main kunci nada surga harus lengkap, saudara. Gak bisa cuma mau sponsornya aja, saudara. Saudara disponsor Tuhan, disponsor surga, kalau saudara berada dalam tujuan Tuhan. Amin, saudara. Dan itu karena anugerah, bukan dari usaha kita sendiri. Amin, saudara. Jadi Anda dilahirkan untuk tujuan Tuhan. Dan hanya dengan kecukupan dari surga, tujuan Tuhan itu bisa digenapi dalam hidup saudara. Amin, saudara. Tujuan dan anugerah itu bisa nyata dalam hidup saudara hanya dengan menerima dan melakukan hikmat dari Tuhan. Amin. Tuhan membuat itu semua sederhana, saudara. Tadi kuncinya apa aja, saudara? Yang pertama, ayo kalau mau main musik surga harus ingat, saudara. Yang pertama apa? Tujuan Tuhan. Yang kedua, anugerah Tuhan. Yang ketiga, hikmat Tuhan. Tuhan membuat semua ini sederhana, karena semua dari ini adalah seorang pribadi. Firman Tuhan mengatakan demikian, karena oleh Dialah, karena oleh Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, dan segala sesuatu diciptakan melalui Yesus dan untuk Yesus. Tujuan hidup kita adalah seorang pribadi, yaitu yang bernama Yesus. Tuhan membuat semua hal ini menjadi sederhana. Yesus adalah tujuan hidup kita. Amin, saudara. Yang kedua mengatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus adalah anugerah. Dia adalah pribadi anugerah. Makanya tidak heran Bapa mengatakan tidak ada nama selain nama Yesus, baik di surga maupun di bumi. Nama itu yang akan ditinggikan. Dia adalah di Alfa dan di Omega. Amin, saudara. Dan 1 Korintus dikatakan, tetapi oleh Yesus kamu berada, oleh Bapa kamu berada dalam Kristus Yesus,
yang oleh Allah telah menjadi bagi kita apa saudara? Hikmat dari Tuhan dan kebenaran dan pengudusan dan penebusan. Hikmat adalah seorang pribadi juga, yaitu yang bernama Yesus. Kunci dasar nada musik surgawi adalah seorang pribadi yang bernama Yesus. Dia adalah tujuan, dia adalah anugerah, dan dia adalah hikmat. Amin saudara. Apakah saudara di sini mempunyai kunci surga? Kalau saudara ingin nyanyi lagu yang surga nyanyikan, kalau saudara ingin menerima kecukupan yang surga sudah siapkan, kalau saudara ingin mengalami hidup yang Tuhan sudah desain untuk saudara, saudara perlu main dengan kunci yang sama dengan surga. Amin saudara. Hidup itu lagi dihitung countdown saat ini saudara. Saudara sebentar lagi. Buat Tuhan 1000 tahun itu seperti 1 hari. Baru kedip mata, udah balik. Betul saudara? Baru lahir, lu baru lahir di dunia udah balik. Buat Tuhan cuma kedip mata saudara. Hidup itu cuma sebentar. This counting down right now. Pertanyaannya, apakah saudara memainkan musik surga? Atau nyanyinya fales karena nyanyinya dengan kunci bikinan sendiri, tanpa tujuan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, tanpa hikmat dari Tuhan. Siang hari ini saudara dimulai dengan mempunyai kunci dari surga, yaitu pribadi Yesus sendiri. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri.